Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, Alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat yang saat ini mahal harganya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, sehingga bisa produktif untuk menjalankan aktivitas. Terima kasih. Pada hari ini kami akan mencoba untuk sharing berkaitan dengan strategi atau upaya dalam rangka peningkatan produktivitas Jamu Mete, yang diharapkan kenaikan produktivitasnya ini terjadi secara berkelanjutan di sentra produksi Jamu Mete untuk lokasi Nusa Tenggara Timur. Jadi kita akan mencoba untuk menguraikan beberapa hal yang menjadi strategi kunci, dan diharapkan dengan strategi kunci ini maka produktivitas Jamu Mete yang ada di sentra Nusa Tenggara Timur dapat ditingkatkan, sehingga ketika produktivitasnya meningkat akan memberikan manfaat lebih kepada para petani selaku pihak yang membudidayakannya. Nah, sebelum materi ini kita lanjutkan, ada baiknya kalau saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya adalah Eka Tarawata Silaputra. Saat ini saya adalah Ketua Laboratorium Manajemen Produksi Tanaman Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing berkaitan dengan tema ini. Nah, pertama kita akan mencoba mengidentifikasi dulu berkaitan dengan aspek kekuatan dari komoditas Jamu Mete yang berada di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah kita ketahui NTT merupakan kawasan dengan tingkat ketersediaan lahan produksi yang cukup besar, yang cukup luas. Ini menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong Jamu Mete NTT memiliki kontribusi yang signifikan terhadap produksi Jamu Mete nasional, yaitu dari aspek lahan produksi yang ada yang cukup tersedia. Kemudian yang kedua, terkait dengan Jamu Mete, memang wilayah NTT secara agroklimat memiliki kondisi yang cukup ideal untuk pertanaman Jamu Mete, terutama dari karakteristik rentang periode kemaraunya. Jadi tanaman Jamu Mete ini memang termasuk tanaman yang memiliki karakter cukup tahan kering, dan dia menghendaki kondisi lingkungan yang relatif kering, sehingga justru keberadaan periode kemarau yang cukup panjang dan tegas antara 5 sampai dengan 8 bulan dalam 1 tahun itu relatif ideal untuk mengusahakan atau untuk membudidayakan Jamu Mete. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh NTT terkait dengan komoditas Jamu Mete adalah dari aspek lahan produksi yang cukup tersedia. Yang kedua adalah kesesuaian karakter iklim, agroklimatnya. Dan kondisi inilah yang menyebabkan pada tahun-tahun terakhir ini luas pertanaman Jamu Mete di Nusa Tenggara Timur adalah yang terbesar untuk ukuran Indonesia. Saat ini luasan di sana kurang lebih 160-an ribu hektar. Ini adalah nomor 1 untuk Indonesia, untuk skala nasional. Nah, dari sisi luasan, secara nasional, Nusa Tenggara Timur, area penanaman Jamu Mete-nya adalah paling besar. Yang ini ternyata diikuti juga dengan
produksi tahunannya. Jadi dari sisi produksi tahunan untuk gelondong, produksi gelondong tahunan jambu mete di Nusa Tenggara Timur juga nomor 1 di Indonesia yang volumenya per tahun saat ini di angka sekitar 40-an ribu ton. Jadi ini adalah fenomena yang cukup menarik yang menjadikan kenapa jambu mete di NTT memiliki kontribusi yang signifikan terhadap jambu mete nasional kita. Dan tentu saja karena luasannya besar, produksinya juga paling besar, maka jambu mete yang berada di Nusa Tenggara Timur itu merupakan pengendali utama dari stok tahunan kacang mete yang berada di Indonesia. Nah, ini kekuatan yang patut disyukuri dan mudah-mudahan dengan kekuatan ini maka akan memberikan posisi tawar yang lebih baik terhadap jambu mete NTT termasuk kepada para petani jambu mete di Nusa Tenggara Timur. Kemudian aspek kekuatan lainnya di Nusa Tenggara Timur adalah dari sisi ketersediaan sumber bahan organik yang di sana keberadaannya cukup melimpah, terutama bahan organik yang bersumber dari seresah sisa tanaman dan bahan organik yang bersumber dari kotoran ternak. Nah, ini adalah dua material organik yang saya rasa sangat penting karena dengan bahan-bahan inilah para petani jambu mete memiliki peluang untuk memperbaiki karakteristik lahan, khususnya dari aspek kesehatan tanah, sehingga tanah yang nantinya di situ diusahakan jambu mete, kondisi lahannya menjadi lebih optimal melalui manajemen seresah dan manajemen kotoran ternak yang dilakukan secara optimal di area-area penanaman jambu mete. Nah, itu adalah beberapa kekuatan yang dimiliki oleh komoditas jambu mete di Nusa Tenggara Timur. Nah, namun demikian, di samping dari aspek kekuatan, ternyata jambu mete yang berada di Nusa Tenggara Timur juga memiliki beberapa sisi kelemahan. Sehingga dengan sisi kelemahan inilah kita harus kita pahami, dan ketika kita paham terkait dengan kelemahan yang kita miliki, maka kita menjadi memiliki peluang untuk menutup atau menghilangkan kelemahan-kelemahan tersebut sehingga komoditas jambu mete di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik lagi. Nah, dari beberapa identifikasi yang sudah dilakukan, terdapat beberapa indikasi yang menjadi titik lemah komoditas jambu mete di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, menurut data statistik, jambu mete di Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat produktivitas yang masih cukup rendah. Angkanya berada pada kisaran 300 kg gelondong sampai dengan 400 kg gelondong per hektar per tahun, padahal potensinya dalam satuan hektar per tahun bisa mencapai 1000 kg gelondong. Itu artinya capaian produktivitas jambu mete pada saat ini masih di angka sepertiga sampai dengan setengah potensi yang seharusnya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan yang ada pada pertanaman jambu mete di Nusa Tenggara Timur, dan dari kelemahan ini sebetulnya ada peluang untuk kita bisa capai bersama-sama melalui pengkondisian atau penataan dalam hal
pemeliharaan tanaman jambu mete di Nusa Tenggara Timur. Kelemahan yang lain selain dari aspek produktivitas yang masih cukup rendah, yang kedua adalah ini ternyata berkaitan bahwa bahan tanam yang digunakan oleh rata-rata petani jambu mete di NTT memang masih bahan tanam asalan. Bahan tanam asalan yang sebagian besar masih berupa bahan tanam asal biji, dan bijinya itu juga berasal dari tanaman asalan, bukan tanaman yang terpilih. Oleh karena itu, maka bahan tanam yang cenderung masih belum terpilih ini menjadi penyebab kenapa realisasi produktivitas jambu mete di NTT masih cukup rendah, berada pada kisaran 300 sampai dengan 400 kg gelondong per hektar per tahun. Jadi, salah satu faktor yang menjadi penentu kenapa produktivitas jambu mete di Nusa Tenggara Timur masih cukup rendah adalah penggunaan bahan tanam yang masih asalan, bersumber dari biji asalan, sehingga variasi pertanamannya itu sangat tinggi. Kemudian hal lainnya yang juga berhubungan dengan rendahnya produktivitas jambu mete di Nusa Tenggara Timur selain faktor bahan tanam asalan adalah lahan area penanaman yang umumnya merupakan lahan marginal. Jadi karena ruh dari menanam jambu mete di awal itu adalah sebagai tanaman konservasi, tanaman yang bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan pada lingkungan yang kurang baik, maka memang pada akhirnya area-area penanaman jambu mete, area-area produksi jambu mete tadi banyak menggunakan lahan-lahan yang dari tingkat kesesuaiannya mungkin masuk kategori tidak sesuai atau ke dalam kelompok lahan marginal. Sehingga karena merupakan lahan marginal, maka di kawasan tersebut banyak terdapat faktor-faktor yang membatasi pertumbuhan maupun hasil tanaman, khususnya jambu mete. Dimulai dari faktor fisika lahan, fisika tanah, kemudian faktor kimia tanahnya, termasuk faktor biologi tanahnya. Jadi, kenapa pertanaman jambu mete di Nusa Tenggara Timur memiliki produktivitas yang cukup rendah? Selain karena faktor bahan tanam yang masih asalan, faktor yang berikutnya adalah area-area penanaman yang sebagian besar merupakan lahan marginal, lahan kritis, yaitu lahan yang banyak memiliki faktor penghambat pertumbuhan. Mulai dari faktor yang bersifat fisik lahan, faktor yang bersifat biologis dari lahan, termasuk faktor kimiawi dari lahan tempat penanaman jambu mete. Nah, ditambah dengan penerapan teknologi budidaya jambu mete yang masih cukup terbatas dan konvensional. Jadi, teman-teman petani jambu mete di NTT, di Nusa Tenggara Timur, rata-rata merupakan petani-petani tradisional. Mereka atau rata-rata di sana teknik budidaya yang digunakan masih cukup terbatas dan cenderung konvensional, dan salah satunya adalah terkait dengan input nutrisi yang tidak ideal. Bahkan mungkin
nutrisinya itu tidak pernah diberikan. Atau kalau ada pemberian nutrisi, jumlah yang diberikan terbatas. Jadi, teknologi pertanian, teknologi budidaya yang terbatas, yang konvensional, input nutrisi yang juga terbatas, yang bahkan mungkin banyak yang tidak diberikan, ini membawa konsekuensi pada produktivitas gelondong jambu mete yang masih cukup rendah, capaiannya hanya sekitar 50% dari potensi hasil yang seharusnya. Jadi, inilah beberapa hal yang menjadi faktor kelemahan dari komoditas jambu mete yang diusahakan di Nusa Tenggara Timur. Di samping tadi di awal sudah kita sampaikan mengenai keunggulannya, kekuatannya, ternyata jambu mete di Nusa Tenggara Timur juga memiliki hal-hal yang menjadi titik lemah karena faktor bahan tanam asalan, lahan area pengusahaan yang merupakan lahan kritis, teknologi budidaya yang masih konvensional, input nutrisi yang terbatas dan mungkin tidak diberikan, yang pada akhirnya membawa konsekuensi pada rendahnya produktivitas tanaman. Nah, di samping berkaitan dengan volume produktivitas, hal lainnya yang juga ditemukan masih menjadi titik lemah adalah handling atau penanganan pasca panen yang juga masih banyak dilakukan secara manual sehingga menyebabkan kacang mete yang dihasilkan itu kualitasnya tidak sempurna, kualitasnya tidak maksimal yang menyebabkan mutu kacangnya rendah. Misalnya karena banyak kacang yang tidak utuh, banyak kacang yang pecah, dan lain-lain, sehingga secara fisik kacang mete yang dihasilkan oleh para petani mete di Nusa Tenggara Timur memiliki mutu yang tidak baik, terutama dari sisi mutu fisik, sehingga ini membawa konsekuensi pada harga jual yang juga tidak bisa maksimal ketika dibandingkan dengan kacang mete yang dari sisi mutu fisiknya sempurna, utuh, dan ini perlu juga untuk dilakukan pembenahan. Nah, dengan mengetahui beberapa titik lemah yang menjadi faktor penentu rendahnya produktivitas jambu mete di Nusa Tenggara Timur, maka ini membuka peluang bagi kita untuk mencoba mencari langkah solusinya. Dengan langkah-langkah solusi itu, maka kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari pertanaman jambu mete yang diusahakan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini poin pentingnya, artinya strategi dalam kerangka peningkatan produktivitas itu bertitik tolak dari aspek kelemahan yang dimiliki oleh pertanaman jambu mete di Nusa Tenggara Timur. Dari situlah nanti strategi akan dikembangkan yang harapannya kemudian akan ada langkah solusi, dan ketika langkah solusi ini kemudian diaplikasikan akan membawa konsekuensi pada peningkatan produktivitas jambu mete dari yang sebelumnya hanya 50% dari potensinya menjadi mendekati 100% dari potensinya. Nah, setelah tadi kita mencoba untuk menguraikan benang kusut yang berkaitan dengan kekuatan jambu mete di NTT, kelemahan jambu mete di NTT, maka yang berikutnya adalah kita mencoba mengidentifikasi mengenai
peluang yang dimiliki oleh komoditas jambu mete yang berada di Nusa Tenggara Timur. Peluangnya adalah yang pertama, karena tadi potensi produktivitasnya 1000 kg, tetapi realisasinya masih 400 kg, maka ketika terjadi perbaikan dalam pengelolaan budidaya tanaman jambu mete, terdapat peluang yang besar untuk meningkatkan produksi tahunan jambu mete di Nusa Tenggara Timur melalui upaya intensifikasi budidaya tanaman jambu mete, termasuk juga melalui perluasan area penanaman, terutama di lahan-lahan yang lebih sesuai, mengingat cukup tersedianya area untuk pengembangan. Ini peluang yang pertama. Nah, yang kedua, peluang adalah terkait dengan upaya peningkatan produktivitas. Dari yang semula 400 kg per hektar per tahun, mencoba untuk diupayakan menjadi 1000 kg per hektar per tahun. Apakah ini mungkin? Apakah ini bisa? Jawabannya adalah mungkin dan bisa. Tinggal apakah mudah atau sulit? Nah, tentu saja proses untuk merubah dari 400 kg per hektar per tahun menjadi 1000 kg per hektar per tahun perlu upaya yang lebih dari semua pihak, termasuk para petani jambu mete yang berada di Nusa Tenggara Timur. Jadi peluangnya masih ada gap, masih ada peluang untuk meningkatkan produktivitas, karena saat ini produktivitas yang kita capai baru di angka 400 kg per hektar per tahun gelodong. Potensinya seharusnya 1000 kg per hektar per tahun gelodong. Kemudian selain dari aspek produktivitas, faktor peluang yang berikutnya lagi adalah upaya untuk memperbaiki mutu hasil jambu metenya, kacang metenya. Jadi tadi pada aspek kelemahan kita sudah sempat menyinggung bahwa jambu mete yang dihasilkan di NTT karena proses penanganan pasca panennya yang belum ideal, masih banyak menggunakan alat-alat manual, maka kacang mete yang dihasilkan dari aspek mutu fisiknya tidak maksimal. Kenapa mutu fisiknya tidak maksimal? Karena banyak kacang mete yang pecah, yang cacat. Nah, karena mutu fisiknya tidak maksimal, maka akan berpengaruh pada harga jual yang juga tidak maksimal. Di samping itu, ketika kita menjual barang yang mutunya juga tidak maksimal, maka akan terjadi kompetisi dengan barang-barang sejenis yang mutunya lebih baik, dan kemungkinan mutu kacang mete yang tadi banyak pecah dan lain sebagainya memiliki daya saing yang kurang baik. Karena kalau saya jujur sebagai konsumen, kalau diminta untuk memilih, diminta untuk memutuskan mana kacang yang mau saya beli, ya tentu saja sebagai konsumen adalah saya akan membeli kacang mete dengan mutu yang terbaik. Dan tentu saja harganya akan diberikan lebih baik. Nah, peluang yang lain selain dari aspek peluang untuk meningkatkan produktivitas, selain dari aspek peluang untuk meningkatkan mutu hasil panen, peluang yang berikutnya adalah peluang pasar. Bahwa pasar yang ada, baik lokal maupun ekspor, misalnya untuk pasar lokal,
pasar nasional, saat ini Indonesia masih mengalami kekurangan stok jambu mete. Artinya jumlah kacang mete yang dihasilkan masih lebih rendah daripada konsumsi kacang mete nasional, sehingga membawa peluang bagi pasar yang masih cukup terbuka untuk menangkap kenaikan produksi jambu mete. Nah, selama ini karena kebutuhan jambu mete lebih besar daripada barang yang dihasilkan, terjadi selisih negatif antara kemampuan kita menghasilkan dengan kemampuan kita dalam mengkonsumsi. Nah, selisih negatif tadi mencoba untuk diminimalkan atau mencoba untuk diatasi dengan mendatangkan kacang mete dari luar negeri melalui skema impor. Dari data yang ada, pada saat ini Indonesia memiliki volume impor yang cukup besar dalam bentuk kacang mete berasal dari India. Nah, ini adalah beberapa peluang yang bisa teman-teman petani jambu mete di NTT ambil, dan saya rasa peluangnya tadi cukup menjanjikan, mulai dari upaya untuk meningkatkan hasil panen, upaya untuk meningkatkan mutu hasil panen, termasuk upaya untuk menangkap peluang pasar nasional jambu mete yang selama ini masih dipenuhi dengan cara mendatangkan jambu mete dari India melalui skema impor. Nah, itu adalah berkaitan dengan kelemahan, itu adalah berkaitan dengan peluang komoditas jambu mete untuk mete-mete yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, yang berikutnya setelah kita membahas mengenai kekuatan, mengenai kelemahan, mengenai peluang, yang berikutnya adalah kita akan mencoba mengurai dari aspek ancaman. Jadi, prinsipnya tanaman atau komoditas jambu mete yang berada di Nusa Tenggara Timur ini memiliki semua aspek, mulai dari kekuatannya juga ada, kelemahannya juga ada, ini yang perlu kita tutup supaya menjadi lebih kuat lagi. Peluangnya ada, masih terbuka pasarnya, masih terbuka peluang untuk meningkatkan hasil, masih terbuka peluang untuk meningkatkan mutu, namun kita juga perlu waspada terkait dengan ancaman yang ada terhadap komoditas jambu mete di Nusa Tenggara Timur. Nah, ancaman yang ada, yang pertama adalah tadi sudah disebut, yaitu jambu mete impor dengan kualitas dan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan jambu mete kita, termasuk jambu mete yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya juga jangan lupa bahwa jambu mete itu banyak digunakan sebagai komponen makanan untuk membuat snack dan lain sebagainya. Dan kacang mete ini memiliki barang pensubstitusi atau barang pengganti yang berpotensi bisa menggantikan kacang mete. Apa itu barang pengganti yang berpotensi? Yaitu misalnya adalah kacang tanah dan beberapa yang lain. Nah, Anda semua tahu bahwa kacang tanah memiliki produktivitas nasional yang cukup baik, dengan mutu yang juga baik, dan harganya juga murah, sehingga ketika permasalahan dari aspek jambu mete ini tidak kita atasi, maka akan memunculkan ancaman bahwa nanti
jambu mete akan mendapatkan kompetitor dari sesama komoditas yang bisa menjadi pengganti jambu mete sebagai bahan makanan. Jadi ancaman yang perlu kita waspadai adalah kualitas dan harga jambu mete impor yang biasanya lebih kompetitif. Kemudian yang kedua adalah ancaman yang berasal dari komoditas lain yang bisa berpotensi menjadi pengganti. Nah, itu beberapa kekuatan, beberapa kelemahan, peluang, termasuk ancaman yang dimiliki oleh jambu mete di Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana strateginya atau apa saja strategi yang bisa kita mainkan, strategi yang bisa kita munculkan untuk menuju pada peningkatan produktivitas jambu mete secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Nah, tadi di awal sudah kita uraikan panjang lebar mengenai apa saja kekuatannya, apa saja kelemahannya, apa saja peluangnya, dan apa saja ancamannya. Maka untuk merumuskan strategi dalam rangka peningkatan produktivitas, maka kita bertolak dari hal-hal tadi. Yang pertama yaitu kita mencoba memaksimalkan kekuatan yang ada untuk memenangkan peluang, memaksimalkan kekuatan yang juga ada untuk melawan ancaman, dan kemudian memenangkannya. Yang ketiga, meminimalkan semua kelemahan yang ada sehingga kita bisa mendapatkan peluang. Dan yang terakhir adalah meminimalkan kelemahan yang ada untuk menangkal segala macam ancaman. Jadi, terkait dengan konsep strategi dalam rangka peningkatan produktivitas jambu mete berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur, prinsipnya adalah kita maksimalkan kekuatan dan kita minimalkan kelemahan. Tujuannya apa? Untuk memenangkan peluang dan untuk menangkal ancaman. Menggunakan apa? Menggunakan kekuatan yang mencoba kita maksimalkan dan menggunakan kelemahan yang mencoba diminimalkan. Nah, ini konsep strategi dalam rangka menuju peningkatan produktivitas jambu mete berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Oke, kita akan coba uraikan beberapa strategi yang cukup detail menuju pada perbaikan atau peningkatan produktivitas. Pertama, kita akan mencoba untuk singgung dulu mengenai upaya untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Bagaimana skemanya? Yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan lahan produksi. Strateginya adalah memaksimalkan penggunaannya. Untuk apa? Untuk mengusahakan komoditas jambu mete melalui pengelolaan yang lebih baik, yang lebih intensif. Jadi, tadi kan di awal disampaikan bahwa di sana memiliki kekuatan. Apa kekuatannya? Lahan produksi yang tersedia secara cukup melimpah. Oleh karena itu, dengan lahan produksi yang cukup besar tadi, itu kita mencoba untuk dimaksimalkan pemanfaatannya untuk komoditas jambu mete melalui pengelolaan yang intensif sehingga akan meningkatkan kemampuan produksi jambu mete di Nusa Tenggara Timur.
dan ini menjadi modal kekuatan untuk memenangkan peluang dan menangkal ancaman yang ada. Kemudian yang kedua, kekuatan yang bisa kita maksimalkan, manfaatnya adalah dari aspek agroklimat, kita tahu bahwa NTT memang sangat sesuai, terutama dari aspek periode bulan keringnya yang agak panjang, yang memang ini diperlukan oleh jambu mete untuk membentuk bunga, buah, dan akhirnya menghasilkan gelodong. Jadi terkait dengan kesesuaian agroklimat ini, memang NTT itu memiliki kondisi yang baik dengan bulan kering yang cukup panjang serta temperatur udara yang lebih kering, sehingga ini akan membantu menopang pertumbuhan maupun produktivitas dari tanaman jambu mete. Nah, yang lain lagi terkait dengan support strateginya adalah inovasi teknologi. Jadi tadi lahan produksinya sudah tersedia, agroklimatnya sudah cukup baik, cukup sesuai. Namun jangan lupa bahwa meskipun salah satu faktor agroklimat yang cukup penting bagi jambu mete adalah periode kering yang cukup panjang, tetapi selama periode kering tadi, pasokan air tanah itu diperlukan. Artinya pada bagian tanaman di atas tanah itu kondisinya kemarau, tetapi tanaman diupayakan pada periode kemarau tadi tetap mendapatkan input air tanah yang mencukupi. Nah, dalam rangka meningkatkan pasokan air tanah bagi tanaman jambu mete selama periode kemarau, maka salah satu inovasi teknologi yang ditunggu-tunggu adalah inovasi teknologi untuk memanen air hujan, yang pertama. Yang kedua adalah inovasi teknologi untuk pengawetan stok lengas tanah ketika periode musim hujan yang disimpan sampai dengan kemudian datangnya periode kemarau untuk dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi, inovasi teknologi yang diperlukan untuk mengatasi beberapa faktor pembatas tadi adalah penyediaan air yang cukup pada lahan selama periode musim kemarau melalui inovasi teknologi dalam bentuk pengembangan teknologi pemanen air hujan dan pengembangan teknologi pengawetan cadangan air di dalam tanah. Nah, apa saja teknologi pemanen air hujan? Ada banyak, misalnya saya sebut di sini ada pembuatan embung, pemanfaatan rorak atau parit, pemanfaatan biopori, dan implementasi penerapan kebun campuran. Nah, masing-masing teknologi ini di belakang nanti akan mencoba kita uraikan satu persatu seperti apa sebetulnya realisasinya. Kemudian selain berkaitan dengan teknologi untuk memanen air hujan, teknologi lain yang juga diperlukan di sana adalah teknologi untuk mengawetkan cadangan atau tabungan air di dalam tanah. Apa saja rincian teknologinya? Ini ada beberapa yang bisa saya sebut. Yang pertama adalah teknologi pemanfaatan mulsa seresah, teknologi pemanfaatan cover crop atau tanaman penutup tanah, kemudian penggunaan kompos, implementasi kebun campuran, kemudian ada juga teknologi yang cukup mutakhir, yang cukup maju, yaitu pemanfaatan biochar, pemanfaatan biobriket, termasuk pemanfaatan apa yang kita sebut sebagai press block medium, yang mana ketiga hal ini yaitu mulai dari biochar, biobriket, press block medium ini adalah teknologi yang saat ini tersedia untuk pengawetan lengas tanah.
Sehingga ketika musim hujan, bahan-bahan ini akan memanen lengas, akan menyimpannya untuk jangka waktu yang panjang, dan kemudian tabungan air yang disimpan tadi ketika musim kemarau akan dibuka tabungannya dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman jambu mete selama periode musim kemarau. Nah, selain hal tadi juga ada teknologi yang kita kenal sebagai penerapan sistem pertanian terpadu atau integrated farming system, dan implementasi integrated farming system ini saya rasa akan sangat klop di NTT karena semua sumber dayanya itu ada, mulai dari lahannya ada, tanamannya ada, termasuk komponen ternaknya juga. NTT adalah salah satu sumber ternak besar nasional untuk sapi dan lain-lain bersama-sama dengan Nusa Tenggara Barat. Sehingga dengan adanya sumber daya tadi, maka implementasi integrated farming system atau sistem pertanian terpadu akan cukup memungkinkan di Nusa Tenggara Timur. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah uraian strategi dari aspek meminimalkan kelemahan. Kalau yang tadi sebelumnya adalah strategi melalui upaya untuk memaksimalkan kekuatan. Yang berikutnya adalah strategi dalam bentuk upaya untuk meminimalkan kelemahan yang ada. Jadi, kelemahan-kelemahan yang ada pada pertanaman jambu mete yang ada di NTT mencoba untuk kita tanggulangi. Harapannya, setelah kelemahan tadi itu tertanggulangi, maka akan memunculkan kekuatan baru yang diharapkan bisa menangkal ancaman dan dapat memenangkan peluang yang ada. Nah, apa saja upaya yang bisa kita lakukan di Nusa Tenggara Timur untuk meminimalkan kelemahan yang ada? Yang pertama tentu saja adalah fokus pada pemilihan bahan tanam. Jadi, bahan tanam yang asalan tadi dapat kita ganti menggunakan bahan tanam baru yang berasal dari tanaman induk unggulan. Dan penanaman jambu mete atau proses penggantian ini dilakukan menggunakan bahan tanam klonal, bukan dari biji. Kenapa harus klonal? Karena ketika bahan tanamnya itu klonal, maka antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain di dalam satu lahan itu akan memiliki karakter yang sama, mutu yang sama, kemampuan menghasilkan yang sama, sehingga manajemennya akan lebih mudah. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan penggantian bahan tanam, padahal di sana sudah terlanjur ada tanamannya yang lama, yang tadi mutunya asal-asalan. Ada dua teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu, ini memang lebih mahal, yaitu menanam ulang menggunakan bibit baru, atau model yang kedua adalah rehabilitasi tanaman yang sudah ada secara klonal melalui kegiatan yang kita kenal sebagai penyambungan. Bisa menggunakan teknik sambung-samping atau bisa menggunakan teknik okulasi cincin. Yang ini sudah cukup familiar pada pertanaman lain, misalnya kakao, durian, dan lain-lainnya. Nah, detail mengenai apa itu replanting, apa itu rehabilitasi, nanti di belakang juga akan kita sampaikan. Nah, yang berikutnya adalah
selain aspek perbaikan mutu bahan tanam, yang kedua adalah mendisiplinkan kegiatan pemangkasan. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman petani juga mungkin tidak menyadari bahwa kegiatan pemangkasan juga merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan terkait dalam upaya menyiapkan tanaman jambu mete supaya memiliki tegakan kanopi yang ideal, frame yang baik, yang bisa menghasilkan bunga dan buah yang banyak. Kita tahu bahwa tanaman jambu mete tergolong sebagai tanaman yang berbunga terminal, yaitu tanaman yang bunganya itu muncul pada ujung-ujung ranting. Sehingga semakin banyak jumlah rantingnya, maka akan semakin banyak jumlah bunganya. Jika jumlah bunganya lebih banyak, karena meningkatnya jumlah ranting, maka tentu saja jumlah buah pertanaman juga akan menjadi lebih banyak. Dan ini merupakan penentu utama produksi jambu mete. Oke. Kemudian upaya lainnya dalam rangka meminimalkan kelemahan atau meningkatkan kekuatan adalah mengelola lahan yang sebelumnya itu marginal, mencoba untuk diperbaiki karakteristiknya, di-upgrade istilah lainnya, ditingkatkan mutu lahannya melalui beberapa inovasi teknologi untuk memperbaiki sifat fisik dari lahan, sifat kimia dari lahan, maupun sifat biologi dari lahan. Dan beberapa teknologinya ini sebetulnya cukup sederhana dan dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Apa saja inovasinya? Yang pertama adalah memanfaatkan mulsa seresah untuk memperbaiki lahan yang tadi marginal. Yang berikutnya, memanfaatkan cover crop atau tanaman penutup tanah, penggunaan embung, penggunaan rorak, parit, biopori. Untuk apa? Untuk memanen air hujan, pemanfaatan kompos, biochar, biobriket, press block media. Untuk apa? Untuk menjaga supaya airnya itu awet di dalam tanah. Dan upaya lainnya yang juga dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan yang marginal, lahan yang kritis adalah implementasi sistem pertanian terpadu dengan menggabungkan antara pemeliharaan jambu mete dengan tanaman-tanaman yang lain, termasuk memasukkan unsur ternak, misalnya adalah ternak sapi yang memang merupakan ternak unggulan dari wilayah Nusa Tenggara, baik timur maupun barat. Nah, kemudian hal lainnya yang juga perlu untuk kita minimalkan kelemahannya adalah lahan yang tadinya marginal, sudah diperbaiki karakteristiknya. Di samping itu juga lahan marginal tadi sifatnya memang miskin hara, miskin nutrisi. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya kelemahan yang sifatnya miskin hara ini mampu teratasi menjadi lahan yang kaya hara, lahan yang kaya nutrisi. Caranya bagaimana? Terkait dengan pengelolaan hara ini dapat ditempuh tidak harus mahal. Intinya adalah bahwa strategi dalam rangka peningkatan produktivitas jambu mete, kita akan upayakan implementasi strategi yang murah, yang tidak mahal, karena bisa memanfaatkan atau dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia di Nusa Tenggara Timur, termasuk dari aspek pengelolaan hara terpadu. Apa inovasinya yang dapat dilakukan? Yang pertama, tentu saja tadi sudah juga disampaikan,
memanfaatkan tanaman penutup tanah atau cover crop, memanfaatkan seresah, memanfaatkan kompos dari kotoran ternak, termasuk memanfaatkan beberapa mikrobia yang bisa menjadi sumber hara, dan memanfaatkan kolam-kolam hara di lahan yang tadi di awal sudah disebut dalam bentuk parit, dalam bentuk rorak, dalam bentuk biopori, yang mana parit, rorak, biopori ini bisa kita isi dengan kompos, sehingga nanti rorak-rorak tadi, biopori-biopori tadi punya kemampuan untuk mengawetkan cadangan air dan sekaligus menjadi sumber nutrisi, menjadi kolam hara, menjadi kolam nutrisi. Jadi terkait dengan lahan hara yang lahan jambu mete di sana yang miskin hara, maka upaya untuk meningkatkan hara kita tempuh dengan model implementasi sistem pertanian terpadu melalui pengelolaan hara yang juga secara terpadu lebih murah dengan apa? Dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, tidak harus melalui pembelian. Oke, terkait dengan hara yang miskin tadi, selain itu ada juga terkait dengan aspek adanya gangguan hama dan penyakit. Nah, sama dengan pengelolaan hara, pengelolaan hama penyakit juga sebaik mungkin dilakukan dengan cara yang murah, memanfaatkan sumber daya lokal. Bagaimana caranya? Mau tidak mau adalah kita harus menerapkan teknik pengendalian hama penyakit secara terpadu. Jadi berkaitan dengan gangguan hama penyakit bisa diatasi dengan cara yang murah, memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Caranya bagaimana? Melalui implementasi pengelolaan pengelolaan hama dan pengelolaan penyakit secara terintegrasi, secara terpadu. Nah, bagaimana caranya kita mengelola tanaman dari gangguan hama atau penyakit secara terpadu? Ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pemanfaatan bahan tanam klonal yang memiliki sifat tahan hama dan tahan penyakit. Selain memanfaatkan klon yang tahan untuk mengendalikan hama penyakit secara terpadu, dapat pula kita lakukan melalui implementasi integrated farming system dengan mencampurkan antara beberapa jenis tanaman dan memasukkan komponen ternak di situ. Jadi implementasi sistem pertanian terpadu juga merupakan salah satu pendekatan untuk pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu yang lebih murah. Nah, selain berkaitan dengan pemilihan klon yang tahan, penggunaan pola tanam yang campuran dengan model integrated farming, faktor sanitasi kebun juga perlu diperhatikan untuk dilakukan secara teratur dan berkelanjutan terus-menerus. Kemudian ada juga aspek monitoring terhadap siklus hama dan siklus penyakit secara terus-menerus, termasuk juga penerapan pengendalian hama penyakit secara terpadu dengan menggunakan beberapa musuh alami. Beberapa musuh alami dari kelompok serangga, dari kelompok jamur, dari kelompok bakteri, termasuk pemanfaatan pestisida organik yang berasal dari bahan-bahan organik. Jadi implementasi pemanfaatan musuh alami
ini juga merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan hama penyakit secara terpadu, memanfaatkan musuh alami yang bersifat predator, pemangsa, yang bersifat parasitoid, atau bisa bersifat patogen terhadap hama maupun penyakit. Jadi, pemanfaatan musuh alami ini ada beberapa macam. Ada musuh alami yang sifatnya adalah pemangsa atau predator, ada yang sifatnya itu parasitoid, artinya musuh alami ini tinggal dengan memanfaatkan jasad hama tadi, kemudian dia akan menggerogoti hama, sehingga hama-hama tadi akan mati secara pelan-pelan. Dan ada juga pemanfaatan musuh alami yang tipenya adalah patogen hama. Jadi musuh alami ini akan menginfeksi hama, kemudian hamanya akan sakit dan akhirnya mati. Jadi terkait dengan strategi untuk meminimalkan kelemahan dalam rangka meningkatkan kekuatan sehingga menjadi lebih berdaya saing adalah salah satunya yaitu melalui pemilihan bahan tanam yang unggul, memperbaiki atau mendisiplinkan kegiatan pemangkasan, memperbaiki kesehatan lahan yang tadi marginal. Yang berikutnya yaitu mengelola hara secara murah, yaitu dengan teknik pengelolaan hara terpadu. Dan yang terakhir adalah pengelolaan hama penyakit yang juga murah dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan beberapa aspek pengendalian hama penyakit yang murah dengan memanfaatkan sumber daya lokal atau dengan kata lain berbasis kearifan lokal. Oke, berikutnya kami akan mencoba untuk share secara lebih detail dengan gambar-gambar terkait dengan bagaimana implementasi strategi 1 dan strategi 2 tadi. Jadi strategi 1 adalah misalnya di sini pemanfaatan bahan tanam klonal unggul, baik merupakan klon unggul nasional maupun menggunakan pohon induk lokal yang berkembang di masing-masing sentra jamu mete dan sudah diidentifikasi bahwa pohon induk tadi yang sifatnya lokal tadi memiliki kemampuan hasil yang tinggi. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas jamu mete di NTT secara berkesinambungan, maka strategi yang pertama adalah perbaikan bahan tanam dari yang semula asalan menjadi klonal. Dengan menggunakan klon unggul, baik klon unggul nasional yang mungkin selama ini sudah dikembangkan oleh Balitri, yaitu Balai Penelitian Tanaman Rempah Industri dan lain-lain, maupun pemanfaatan pohon induk lokal yang sudah diidentifikasi dan memang memiliki sifat-sifat baik, terutama berkaitan dengan kemampuan hasil dan ketahanan terhadap hama maupun penyakit. Nah, bagaimana detail implementasi dari strategi yang pertama? Ini adalah contoh dari kultivar jamu mete yang unggul, yang dinyatakan unggul di Indonesia. Kita lihat, adakah yang berasal dari NTT? Oh, ternyata ada. Jadi, ada beberapa kultivar jamu mete unggul lokal yang dari NTT. Ini saya sebut saja, yang pertama adalah Flotin, kemudian ada Ende, ada Alor, kemudian untuk ND juga ini ada ND 163, ada MKL, dan lain sebagainya. Jadi, terkait dengan bahan tanam, maka pemanfaatan bahan tanam unggul yang memiliki produktivitas tinggi, tahan hama penyakit, ini adalah sebuah keharusan dalam rangka strategi untuk peningkatan produktivitas jamu mete di Nusa Tenggara Timur dan bisa memanfaatkan salah satu, salah dua, salah tiga dari klon-klon unggul
yang dinyatakan unggul seperti yang tercantum pada tabel 1 berikut ini, termasuk yang merupakan klon unggul dari Nusa Tenggara. Ini ada Flotim, ada ND, ada Alor, ada ND 163, ada MKL, dari Sumba juga ada, Sumbawa juga ada. Ini misalnya ada Sumbawa B, kemudian Sumbawa BLBPT, dan lain-lain. Silakan nanti itu dipilih tergantung pada ketersediaan di masing-masing area produksi jambu mete di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai bibit klonal. Jadi, salah satu hal yang menjadi titik lemah kenapa produktivitas jambu mete di NTT baru 400 kg per hektar per tahun, padahal potensinya bisa mencapai 1000 kg per hektar per tahun adalah karena tadi saya katakan bahan tanam yang digunakan di sana masih asalan dan banyak menggunakan biji asalan, maka mau tidak mau upaya untuk meningkatkan hasil, upaya untuk meningkatkan produktivitas dapat kita tempuh melalui penggunaan bahan tanam klonal. Nah, terkait dengan penggunaan bahan tanam klonal, itu ada 2 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu penggunaan bahan tanam klonal berupa bibit yang nanti akan digunakan dalam program penanaman ulang atau istilahnya adalah replanting. Nah, dalam penanaman ulang ini, maka mau tidak mau tegakan yang ada yang sudah tua tadi harus dibongkar, kemudian diganti dengan menggunakan bahan tanam baru yang merupakan bahan tanam klonal dari klon unggul, sehingga ketika nanti bahan tanam yang digunakan adalah klonal, maka nanti dalam satu hamparan lahan, ketika klon yang digunakan sama, masing-masing pohon akan memiliki ciri dan sifat yang seragam, sehingga ini akan memudahkan dalam pemeliharaan maupun dalam pemanenan. Nah, hanya memang untuk kebun-kebun yang sudah terlanjur ditanami dengan tanaman-tanaman lama, kalau harus dibongkar, kemudian diganti menggunakan bibit model seperti ini, maka mungkin akan keberatan. Para petani akan mengalami keberatan, karena memang ketika dibongkar, biayanya juga mahal, mereka kemudian harus menanam, dan ingat bahwa ketika ada penanaman ulang dengan menggunakan bibit yang seperti ini, maka para petani harus menunggu 3 sampai dengan 5 tahun sampai dengan bibit-bibit ini kemudian siap untuk berproduksi kembali. Maka untuk memperbaiki bahan tanam pada kebun-kebun yang sudah eksis, teknik ini mungkin tidak diprioritaskan. Jadi teknik penggunaan bahan tanam unggul klonal dari bibit ini lebih cocok untuk diterapkan pada area-area penanaman baru. Sedangkan pada area-area penanaman yang sudah eksis, yang sudah terlanjur ada, namun bahan tanam yang digunakan itu masih asalan, teknik yang paling pas adalah, atau yang lebih pas adalah rehabilitasi tanaman yang sudah eksis tetapi tidak unggul menggunakan model sambungan. Bisa dengan model sambung samping dengan cara seperti ini, atau dengan menggunakan program okulasi cincin seperti ini. Nanti akan saya uraikan. Nah, sebelum ini mungkin akan kembali ke slide yang ini. Jadi, ketika kita menggunakan bahan tanam bibit dari sambungan, bibit klonal seperti ini, maka ini akan lebih cocok untuk dilakukan pada area-area penanaman di lahan baru. Dari lahan yang sebelumnya kosong, kemudian ditanami dengan tanaman jambu mete
dengan menggunakan bibit yang merupakan bibit klonal hasil penyambungan, baik sambung pucuk maupun model sambung samping. Nah, bibitnya itu bentuknya seperti ini. Seperti ini bibitnya seperti ini. Ini adalah bibit dari hasil sambung pucuk. Bibitnya ini berumur kurang lebih 12 bulan yang siap untuk disalurkan ke lapangan. Jadi tahapan di dalam sambung pucuk atau sambung samping adalah kita menyiapkan bibit dari biji seperti ini. Kemudian setelah bibit dari biji berumur kurang lebih 3 bulan, baru kemudian dilakukan proses penyambungan. Dengan terlebih dahulu menyiapkan calon batang atas atau calon entres yang diambil dari pohon induk unggul. Apa itu pohon induk unggul? Pohon induk yang memiliki kemampuan produksi tinggi dan tahan hama penyakit. Nah, entresnya ini kita siapkan. Setelah entresnya ini siap, baru kemudian bibit yang sudah berumur 3 bulan tadi kita potong seperti ini. Kemudian setelah terpotong, bagian yang terpotong tadi kita belah dengan masing-masing sisi itu sama ukurannya. Kemudian setelah terbelah, entres dari klon unggul tadi kita sisipkan pada belahan tadi. Nah, sehingga akan diperoleh sambungan seperti ini. Nah, sambungan ini akan kita cek apakah jadi atau enggak. Itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Kemudian kalau dia layu berarti dia sambungannya gagal. Kalau dia segar dan tumbuh maka sambungannya jadi. Kemudian bibit sambungan tadi terus kita pelihara sampai dengan siap salur, yaitu ketika bibit sudah berumur kurang lebih 12 bulan dari sejak penyemaian benih tadi. Oke. Nah, kemudian hanya pada lahan-lahan yang sudah terlanjur ada tanaman tua, tanaman yang sudah eksis, tetapi bahan tanamnya itu asalan, maka rekomendasinya adalah bukan penanaman ulang, bukan replanting, tetapi rekomendasinya adalah dengan model rehabilitasi menggunakan teknik penyambungan dengan teknik sambung, khususnya sambung samping dan okulasi cincin. Nah, sambung samping itu seperti ini caranya. Jadi kita ambilkan sama seperti tadi sambung pucuk pada bibit kecil, ini sambungan pada bibit pada tanaman yang tua, yang dewasa. Itu modelnya sama, mirip, yaitu kalau sambung samping atau rehabilitasi dengan menggunakan teknik sambung samping pada tanaman lama yang sudah tua, kita lakukan misalnya dengan cara seperti ini. Artinya kita membuat sayatan pada bagian samping dari pohon, kemudian pada sayatan kulit tadi, kemudian kita akan sisipkan entres atau batang atas yang diambil dari pohon induk klonal, pohon induk unggul yang sudah terbukti memiliki produktivitas yang tinggi dan tahan terhadap hama penyakit. Jadi itu perlu kita perhatikan. Jadi pada kebun-kebun yang sudah terlanjur ada tanaman jambu itu yang dewasa, maka teknik perbaikan bahan tanamnya kita lakukan dengan cara bukan penanaman ulang menggunakan bibit kecil, tetapi dengan teknik rehabilitasi menggunakan sambungan. Nah, ada 2 teknik. Yang pertama yaitu sambung samping, seperti di gambar ini. Ini ada tanaman yang kecil, ini adalah entres yang kita ambilkan dari pohon induk unggul yang memiliki produksi tinggi dan tahan hama penyakit. Kemudian kita buat sayatan atau luka pada bagian samping dari batang pohon tua. Kemudian entres tadi kita sisipkan, kita ikat, maka entres tadi kalau dia sambungannya jadi akan menjadi tanaman baru, tanaman muda. Nah, sambil menunggu tanaman muda ini itu siap untuk menghasilkan, tegakan tanaman lama itu dibiarkan.
Artinya apa? Dalam proses penggantian dengan klon-klon unggul ini, petani tidak perlu menunggu 3 tahun sampai 5 tahun untuk menghasilkan buah. Kenapa? Karena sambil menunggu supaya tanaman baru ini menghasilkan, para petani masih mendapatkan hasil buah dan biji dari tegakan lama yang sementara ini masih dibiarkan. Nah, setelah tanaman-tanaman muda klonal entres ini siap untuk berproduksi, maka tegakan lama itu kita potong atau istilahnya adalah di-topping. Artinya tegakan lama itu kita topping supaya apa? Supaya tegakan muda dari entres unggul tadi bisa punya kemampuan yang lebih untuk tumbuh dan akhirnya menghasilkan. Dan biasanya topping dilakukan ketika tanaman-tanaman atau batang-batang muda ini sudah cukup besar dan mendekati produksi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya petani jambu mete tetap bisa memperoleh hasil selama periode menunggu tanaman baru yang lebih baik. Nah, selain yang model sambung samping, cara lainnya adalah dengan model seperti ini. Ini adalah teknik rehabilitasi pada tanaman tua dengan menggunakan model okulasi cincin. Nah, caranya bagaimana? Ini memang tegakan tua itu kemudian di-topping, dipotong seperti ini. Kemudian ketika tegakan tua tadi itu kita potong, maka akan memunculkan tunas-tunas baru yang kecil, yang muda. Nah, kemudian semua tunas yang muncul tadi kita sambung dengan menggunakan entres yang diambil dari pohon induk unggulan. Jadi proses sambungnya itu dengan teknik okulasi cincin, yaitu batang bawah dari tunas muda tanaman tua itu kita kerat melingkar seperti cincin utuh dalam satu batang. Kemudian kita mengambil mata tunas dari pohon induk unggul, kita kita ambil kulitnya, kemudian kulitnya utuh tadi kita pindahkan ke sini, kita tempelkan, kita ikat pada batang bawah dari tunas muda yang muncul pada tegakan tua. Nah, teknik sambung atau teknik okulasi cincin ini mirip seperti sambung samping pada program rehabilitasi tanaman tua dan memang ini lebih dianjurkan dibandingkan dengan pembongkaran total. Artinya pada teknik ring okulasi ini atau okulasi cincin ini tidak dilakukan pembongkaran tanaman tua secara total. Artinya tanaman lama itu tetap kita manfaatkan, yaitu bagian batang bawahnya, perakaranya kita manfaatkan untuk menopang pertumbuhan tunas-tunas baru yang memang diambilkan dari pohon induk unggulan. Oke, ini adalah terkait dengan penggantian tanaman. Kalau memang sudah terlanjur menggunakan tanaman asalan, kita ganti dengan menggunakan klon-klon unggul dengan cara kalau memang itu sudah existing ada tanaman tuanya adalah yang lebih kita anjurkan menggunakan teknik rehabilitasi dengan cara sambung samping dan sambung cincin atau okulasi cincin. Nah, sementara penggunaan bahan tanam klonal dari bibit kecil itu lebih direkomendasikan pada area lahan bukaan baru, bukan lahan yang sudah ada tanamannya. Oke, kemudian strategi yang kedua adalah perbaikan lingkungan fisika, kimia, dan biologi lahan. Ini juga hal yang penting untuk menuju pada perbaikan produktivitas secara berkelanjutan. Bagaimana tekniknya atau bagaimana strateginya untuk memperbaiki lingkungan fisika, kimia, dan biologi lahan? Prinsip utamanya adalah kita perbaiki tetapi dengan biaya yang murah. Oleh karena itu, maka mau tidak mau memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana caranya? Nah ini, yaitu melalui penerapan sistem pertanian terpadu.
integrated farming system ini adalah pendekatan yang terbaik, yang murah dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan lahan di sana supaya lebih mendukung bagi pertumbuhan hasil tanaman jambu mete. Yaitu dengan mengkombinasikan antara jambu mete dengan tanaman-tanaman lain, misalnya ada nanas, ada jagung, ada kedelai, ada porang, termasuk dengan peternakan sapinya. Tujuannya apa? Tanaman-tanaman lain selain jambu mete bisa memberikan sumbangan seresah, bisa memberikan sumbangan bahan organik, bisa memberikan sumbangan hara. Misalnya di sini ada tanaman kacang-kacangan, maka tanaman kacang-kacangan ini juga akan membantu meningkatkan jumlah nitrogen di dalam tanah yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman jambu mete. Sedangkan ternak sapi ini dimanfaatkan nanti kalau malam biasanya bisa dikandangkan secara bersama, kemudian dari pengandangan bersama tadi akan dihasilkan kotoran hewan, dan kotoran hewannya tadi bisa dipakai untuk memproduksi kompos, dan komposnya tadi bisa diimplementasikan untuk diberikan ke lahan jambu mete. Jadi integrated farming system ini adalah salah satu strategi yang murah dalam memperbaiki mutu lahan yang sebelumnya adalah lahan kritis. Ini contoh lain, ini juga adalah kebun campuran, misalnya antara jambu mete dengan porang, jambu mete dengan sayuran, jambu mete dengan kunyit, dengan lengkuas, dan lain sebagainya. Ini adalah teknik yang lain dalam rangka perbaikan karakter lahan, yaitu dengan memanfaatkan mulsa seresah organik. Nah, mulsa seresah ini akan lebih banyak, akan lebih melimpah ketika tanaman jambu mete memang ditanam bersama-sama dengan jenis tanaman yang lain, sehingga jenis tanaman yang lain itu bisa kita ambil manfaatnya untuk kita manfaatkan biomasanya atau seresahnya. Nah, ini adalah pemanfaatan cover crop pada area pertanaman jambu mete untuk membantu memperbaiki kemampuan lahan dalam menyimpan air sehingga pada musim kemarau tanaman jambu mete tidak mengalami kekurangan air. Dan pada musim-musim tertentu, misalnya pada musim hujan, cover crop ini bisa dipanen untuk menjadi seresah atau mulsa organik yang dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas lahan. Ini adalah teknologi yang lain yang juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu lahan yang tadinya lahan kritis menjadi lahan yang lebih baik sehingga bisa menopang pertumbuhan dan hasil jambu mete. Misalnya yaitu dengan pemanfaatan embung rorak yang dapat dipakai sebagai fasilitas pemanen air hujan. Ini adalah teknologi yang lain dalam kerangka untuk perbaikan kualitas lahan yang tadi saya sebut sebagai penggunaan biopori. Jadi ini adalah gambaran biopori. Ini gambar misalnya, ini adalah lubang yang tengah yang warna biru ini adalah posisi tegakan dari jambu mete. Kemudian setiap tegakan pada bagian sampingnya dengan arah mata angin itu dibuatkan lubang-lubang. Nah, lubang ini kedalamannya sekitar 50 sampai dengan 100 cm. Kemudian lubangnya ini dibuat dengan menggunakan bor, misalnya bor seperti ini atau alat yang lain yang tersedia di NTT. Kemudian di dalam lubang-lubang ini sejumlah 4 lubang per tanaman jambu mete, kemudian diisi dengan kompos, diisi dengan seresah, dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki kualitas tanah dan memperbaiki kemampuan tanah dalam menyimpan air sehingga pada musim kemarau tanahnya tetap lembab karena mendapatkan suplai air dari biopori ini. Jadi gambarnya seperti ini. Artinya satu tegakan jambu mete didampingi oleh 4 lubang biopori itu minimal. Ditambahi jumlahnya lebih baik. Jadi biopori ini memang dimanfaatkan sebagai fasilitas atau teknologi untuk menyimpan lengas tanah sekaligus untuk mengawetkannya dan memanen air hujan secara lebih maksimal. Nah,
material-material yang dapat kita manfaatkan untuk kita masukkan ke dalam biopori, ke dalam rorak, itu adalah material-material yang bersumber dari biomasa, bisa berupa biomasa mentah maupun biomasa yang sudah diproses menjadi misalnya adalah biochar. Jadi ini adalah material biochar yang berasal dari bahan bakunya adalah seresah ataupun kayu. Jadi teknologi biochar ini adalah teknologi untuk membuat semacam arang dengan teknik pirolisis melalui pembakaran, tetapi tidak menyebabkan biomasanya hancur, tidak seperti abu. Jadi material yang namanya biochar ini ketika dimasukkan ke dalam biopori atau ke dalam rorak, ke dalam parit, maka akan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air, dalam memanen air hujan, termasuk nanti menyediakannya kembali ketika musim kemarau datang. Sehingga tanahnya itu akan menjadi lebih lembab, lebih sehat, dan lebih mendukung untuk pertanaman jambu mete. Nah, di samping itu, ketika lahan banyak kita masuki dengan biochar, maka lahan tadi juga punya kemampuan yang baik untuk memegang hara mineral. Jadi biochar ini dia memiliki pori aktif, dan pori aktifnya itu bisa menjadi semacam tangan-tangan yang akan mengikat hara, sehingga hara yang ada itu akan awet tersimpan dan tidak mudah hilang karena mengalami pencucian atau yang lain. Jadi penambahan biochar ke dalam lahan ini akan memiliki peluang dalam memperbaiki kesuburan lahan karena bisa menyimpan lengas tanah, bisa menyimpan air, bisa mengawetkan air, dan bisa mengawetkan hara sehingga tanahnya lebih kaya terhadap hara mineral, dan ketika tanahnya lebih lembab, itu juga akan menjadi tempat tumbuh yang baik bagi mikroorganisme yang bermanfaat. Nah, selain biochar, ada juga yang kita kenal sebagai teknologi briket. Ini ya hampir sama dengan biochar. Kalau biochar tadi adalah kita produksi dengan cara pirolisis atau pembakaran tanpa membuat abu. Nah, pada teknik biobriket ini, biomasa yang ada itu cukup dibuat dengan cara dipres menjadi kotak-kotak seperti ini, dan ini fungsinya mirip dengan biochar. Nah, strategi yang ketiga adalah teknik pengelolaan hara secara terpadu. Nah, terkait dengan teknik manajemen hara di lahan secara terpadu, ini ada beberapa yang bisa kita lakukan, yaitu misalnya memanfaatkan kompos, atau kalau komposnya itu kemudian kita perbaiki kondisinya, misalnya kita buat menjadi kompos yang kita press, misalnya seperti ini. Ini adalah teknologi produksi kompos yang dipres. Dengan menggunakan alat press ini tidak mahal, dan apa keuntungannya? Kompos ini itu menjadi lebih mampat, menjadi lebih kecil, tetapi isinya banyak, sehingga cara aplikasinya akan menjadi lebih mudah. Kemudian terkait dengan manajemen hara yang lain adalah selain menggunakan kompos, resah, kita juga bisa memanfaatkan agen hayati untuk menyuburkan tanah sebagai sumber hara. Misalnya ada bakteri-bakteri bermanfaat, ini ada Azotobacter, ada Pseudomonas, ada bakteri bakteri serolitik, ada Mycorrhiza, ada Rhizobium, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah agensia-agensia bermanfaat yang bisa kita biakkan di lahan pertanaman jambu mete yang secara mandiri punya kemampuan menyediakan hara kepada tanaman jambu mete. Artinya ketika nanti bakteri-bakteri ini bisa berkembang di sana, maka secara mandiri tanah akan mampu menyediakan haranya sendiri untuk mensuplai kebutuhan jambu mete. Kemudian selain masalah mengelola tanah untuk keperluan hara, yang berikutnya adalah dari aspek pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu. Jadi
Prinsipnya adalah kaitannya dengan perbaikan kesehatan tanah dengan hara tadi, cari cara yang murah, menggunakan bahan yang tersedia, kemudian terkait dengan pengendalian hama penyakit, juga sedapat mungkin kita mencari teknik pengelolaan yang murah dengan menggunakan material yang ada di sana. Dan itu adalah dilakukan secara terintegrasi atau secara terpadu dengan menggunakan beberapa teknik pengendalian sekaligus, yaitu misalnya dengan memanfaatkan agensia hayati, mikroba-mikroba yang bermanfaat sebagai musuh alami. Ini misalnya ada trichoderma, ada pseudomonas, dan lain sebagainya. Artinya, kalau bakteri-bakteri ini dan jamur-jamur ini misalnya berkembang biak di lahan, di jambu mete, maka adanya trichoderma, adanya streptomyces, adanya pseudomonas, adanya bacillus, bakteri dan jamur ini punya kemampuan menjadi musuh alami sehingga menyebabkan lahan di sana secara mandiri punya kemampuan mengendalikan hama penyakit secara mandiri. Jadi ini akan berkembang di lahan sehingga ketika di dalam lahan itu kemudian ada penyakit yang datang, maka penyakit-penyakit tadi secara mandiri akan dikontrol oleh mikroba-mikroba yang bermanfaat yang tadi berkembang di sana. Dari kelompok jamur, misalnya Trichoderma, dan dari kelompok bakteri bermanfaat, misalnya ada Pseudomonas, ada Streptomyces, ada Bacillus, dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian terpadu yang lain juga selain menggunakan agen hayati, ada agen hayati yang berupa mikroba adalah pemanfaatan agen hayati yang berupa serangga. Ini bisa kita manfaatkan kemampuan predatornya, misalnya ada beberapa jenis semut, ada semut hitam, semut merah, laba-laba, kemudian ada belalang sembah. Ini adalah predator yang baik pada beberapa hama utama di area lahan jambu mete. Misalnya saya sebut hama utama jambu mete, salah satunya adalah Helopeltis. Jadi Helopeltis itu serangga yang merupakan penyebab sakit pada tanaman karena dia bisa mencucuk, menghisap, dan kemudian diikuti oleh infeksi jamur, misalnya jamur Coletotrichum yang menyebabkan penyakit dieback. Nah, Helopeltis ini yang bisa menyebabkan kerontokan bunga, kerontokan buah, kerontokan daun pada jambu mete bisa dikendalikan dengan menggunakan musuh alami yang merupakan predator, yaitu dari kelompok serangga, bisa laba-laba, semut, dan termasuk belalang sembah. Nah, yang kelima adalah strategi terkait dengan pemanfaatan bakteri atau mikroba yang bisa menjadi sumber zat pengatur tumbuh untuk tanaman jambu mete yang dikenal sebagai plant growth promoting rhizobacteria atau PGPR. Jadi dalam rangka memperbaiki pertumbuhan jambu mete, maka secara murah, secara alamiah, kita bisa memperbaiki pertumbuhan jambu mete dengan memanfaatkan jasa dari mikroba-mikroba bermanfaat yang memiliki kemampuan sebagai PGPR, yang memiliki kemampuan menghasilkan zat pengatur tubuh untuk meningkatkan laju pertumbuhan dari jambu mete yang kita kelola. Nah, ini misalnya ada beberapa sumber mikroba bermanfaat yang dapat dimanfaatkan sebagai PGPR dan tidak harus beli. Jadi PGPR ini bisa kita kembangkan sendiri dengan teknik-teknik yang saya rasa tidak sulit. Bisa juga didampingi oleh Fakultas Pertanian UGM nanti di sana untuk menyiapkan misalnya isolat-isolat PGPR yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pertumbuhan jambu mete di Nusa Tenggara Timur secara murah, secara alami dengan memanfaatkan mikrobia-mikrobia yang bermanfaat untuk keperluan pemacuan pertumbuhan. Oke, strategi yang berikutnya adalah strategi yang keenam. Ini terkait dengan pemeliharaan tanaman melalui agenda pemangkasan tanaman yang disiplin untuk menyiapkan
percabangan dalam rangka mendukung produktivitas tinggi. Jadi salah satu aspek yang sangat penting pada pertanaman tahunan adalah untuk mendukung produksi yang tinggi, maka perlu dilakukan pemangkasan secara rutin untuk menyiapkan cabang-cabang baru yang lebih muda, yang lebih produktif, untuk memproduksi cabang-cabang terminal yang lebih banyak, sehingga semakin banyak cabang terminal, maka jumlah bunganya lebih banyak, jumlah buahnya lebih banyak, karena jambu mete termasuk ke dalam kelompok tanaman-tanaman yang tipenya berbunga terminalis. Mulai dari pemangkasan bentuk, ini terutama dilakukan pada tanaman yang masih muda, yang belum menghasilkan atau TBM. Kemudian ada juga pemangkasan produksi, ini dilakukan rutin, biasanya setahun 2 kali pada tanaman-tanaman yang sudah dewasa, tanaman menghasilkan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kepadatan ranting, terutama ranting-ranting yang di dalam, yang tidak produktif, ranting-ranting yang pertumbuhannya masif, yang ekspansif, yang banyak memakan hara, yang banyak memakan asimilat, tetapi dia tidak bisa menghasilkan. Jadi cabang-cabang yang sangat rapat di dalam kanopi, yang tidak teratur, perlu kita buang supaya yang kondisinya rapat seperti gambar di samping bisa berubah menjadi lebih longgar seperti gambar yang sebelah kanan. Nah, nanti ketika pertanaman jambu mete menjadi lebih teratur percabangannya, maka akan terbentuk cabang-cabang baru yang lebih muda, sehingga akan lebih banyak lagi cabang-cabang terminal tempat nanti akan keluarnya bunga-bunga maupun buah-buah yang akan dihasilkan. Jadi salah satu teknik yang mudah untuk meningkatkan produksi adalah mendisiplinkan kegiatan pangkas produksi yang biasanya dilakukan setahun 2 kali, yaitu pada awal musim hujan dan pada akhir musim penghujan. Ini dalam rangka mempersiapkan cabang-cabang baru, cabang-cabang terminal yang lebih mudah untuk tempat keluarnya bunga dan juga buah. Nah, yang berikutnya, selain pangkas bentuk pada tanaman belum menghasilkan, pangkas produksi pada tanaman menghasilkan, pangkas yang lain adalah pangkas rehabilitasi. Ini terutama untuk tanaman-tanaman menghasilkan yang sudah sangat tua, yang percabangannya sudah banyak yang rusak. Ini perlu kita rehab. Termasuk juga pangkas rehabilitasi ini dimanfaatkan kalau kita ingin melakukan penggantian dengan model okulasi cincin dan sambung samping melalui program rehab yang sebelumnya sudah kami jelaskan. Jadi kegiatan pangkas rehabilitasi ini adalah dalam rangka untuk memudahkan tanaman dengan mengganti menggunakan klon-klon unggul yang baru dengan model pangkas berat seperti ini untuk memunculkan tunas-tunas baru dari bawah. Kemudian pada tunas-tunas baru tadi dilakukan sambung cincin atau okulasi cincin, disambungkan dengan menggunakan entres yang berasal dari pohon induk unggul yang memiliki produksi tinggi dan tahan hama penyakit. Jadi kegiatan pemangkasan rehabilitasi ini memang biasanya dilakukan pada kebun-kebun tua yang sudah tidak produktif untuk meremajakan, untuk memudahkan tanpa harus bongkar total. Nah, caranya yaitu dengan sambung samping atau okulasi cincin. Nah, dengan teknik ini maka sambil menunggu tanaman muda ini berproduksi, tanaman yang tua masih tetap eksis, masih tetap menghasilkan. Nah, tanaman yang tua itu baru kemudian dibongkar, baru kemudian dipotong atau tajuknya kita hilangkan setelah tanaman muda yang berasal dari entres muda tadi kanopinya sudah berkembang dan sudah siap menghasilkan kembali. Sehingga memang program rehabilitasi ini adalah pilihan terbaik kalau kita ingin memudahkan tanaman tanpa harus kehilangan waktu produksi. Ketika kita ingin mengganti dari bibit asalan menjadi tanaman yang lebih pasti, yang lebih klonal, sehingga jaminan produksi menjadi lebih pasti. Nah,
Ini adalah gambaran ketika tanaman jambu mete dilakukan pemangkasan secara disiplin, mulai dari pembentukan cabang pada TBM, pemangkasan produksi pada TM, termasuk kalau harus perlu rehab pada tanaman yang sudah tua, maka akan menghasilkan tegakan jambu mete dengan performa seperti ini, dengan kanopi yang hijau, yang lebat, bunganya banyak, cabang terminalnya banyak, sehingga akan menghasilkan buah yang banyak dengan kondisi yang sehat dan baik. Dan inilah hasil dari proses-proses tadi menuju kepada upaya peningkatan produktivitas jambu mete yang maksimal dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu petani jambu mete di Nusa Tenggara Timur bisa mendapatkan manfaat dari apa saja yang tadi sudah kami coba sharekan, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera terlewati sehingga kalau memang nanti ke depan diperlukan kegiatan pendampingan lapangan, maka kami tim dari Fakultas Pertanian UGM siap untuk melakukan kegiatan pendampingan petani jambu mete di Nusa Tenggara Timur untuk menuju pada produktivitas tanaman yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Mungkin sementara itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak hal yang kurang dan kurang berkenan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ke depan. Mudah-mudahan bisa ke sana langsung untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua melakukan perbaikan terhadap kondisi pertanaman jambu mete yang berada di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan saya doakan ini bisa membawa manfaat dan bisa dilakukan di sana sehingga nanti dalam jangka waktu yang tidak lama tanaman jambu mete, pertanaman jambu mete, kebun jambu mete di Nusa Tenggara Timur sudah bisa menuju dan mencapai produktivitas yang ideal, mendekati angka 1.000 kg gelondong per hektar per tahun. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat mencoba. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.